Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Ini ada yang masih di luar atau udah masuk semua? Jangan masuk. Iya. Ini udah pada sarapan apa belum? Banyak yang belum ya ini. Iya Bu. Kenapa kok belum? Tidak terbiasa sarapan Bu. Yang lain gimana? Kesiangan Bu. Oh pasti ini bangunnya kesiangan juga ini. Iya Bu. Nanti dibiasakan ya untuk tetap makan, dijaga kesehatannya. Yang lain juga tetap dijaga staminanya. Mengingat ini tuh masih musim pancaroba, jadi tetap dijaga kesehatannya ya. Iya Bu. Ya, seperti itu ya anak-anak. Oke, sebelum berlanjut ke materi pada pagi hari ini, anak-anak ini Bu pastikan terlebih dahulu, udah siap apa belum mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap Bu. Oke, kalau begitu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang nantinya kita terima ini bermanfaat dunia dan akhirat. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, Seva. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Berdoa tak pernah usai. Amin. Ya, terima kasih ya, Seva. Oke, sebelum itu Ibu presentasi terlebih dahulu ya, siapa aja yang masuk. Untuk Lisel Dwinta Putri. Hadir Bu. Oh iya. Seva Audina. Hadir Bu. Tri Praja. Hadir Bu. Wih, cantik-cantik ini anaknya Ibu. Nabila. Hadir Bu. Vika Amarta. Hadir Bu. Cynthia Adelia. Hadir Bu. Amelia Citra. Indah. Hadir Bu. Randy Dwi Saputra. Ada yang tahu Randy kemana? Sakit apa izin? Tadi terlambat Bu kayaknya. Jadi ketok. Oh iya. Nanti mungkin bisa cepat disuruh masuk ya. Iya Bu. Aldi. Ulan Suci. Wih, anak ibu cantik-cantik ini kalah sama ibu ini. Dini. Hadir Bu. Lulu Nur. Saya Bu. Ya. Aisyah. Aisyah di mana ya? Izin mungkin Bu. Ada acara keluarga atau gimana? Sepertinya ada acara keluarga. Oh ya udah. Nanti bisa itu ya dikirim suratnya ke ibu ya. Iya Bu. Oke. Sebelum berlanjut ke materi pada pagi hari ini, ada yang masih ingat nggak? Sebelumnya itu kita pernah bahas tentang materi apa? Ayo bisa angkat tangan. Nanti akan ibu kasih poin plus ini. Ada yang tahu? Saya Bu. Oh ya silakan Tri. Ya, kemarin itu membahas mengenai teknologi perkantoran tentang proses mencatat, menghimpun, mengolah data secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin perkantoran, Bu. Ya tepat sekali. Jadi yang dijawab oleh temannya ini benar ya. Ada jawaban yang lain? Ayo jangan malu-malu. Kita di sini tuh belajar untuk salah, bukan belajar untuk pintar. Karena sekolah itu adalah tempat untuk belajar menuntut ilmu. Ayo silakan. Langsung aja angkat tangan. Saya Bu, dengan tegas gitu. Ayo. Belum ya? Oke, kalau gitu Ibu jelaskan buat reminder lagi bahwasanya teknologi perkantoran ini sangat penting ya bagi perusahaan. Di mana teknologi perkantoran ini adalah sekelompok alat atau perangkat keras, perangkat lunak seperti sistem yang kita kenal yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung, meningkatkan produktivitas perusahaan di bidang manajerial, kemudian di bidang produktivitas, di bidang administrasi dan juga bidang hubungan komunikasi antar karyawannya. Jadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi di perusahaan. Seperti itu ya. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat lagi? Contoh dari teknologi perkantoran itu apa saja? Iya, silakan Seva. Seperti printer, komputer, laptop gitu Bu. Iya, yang lain gimana? Ayo yang cowok ini mungkin. Jangan malu-malu, silakan. Atau yang cewek-cewek ini yang belakang khususnya ini, ayo. Ya, kalau begitu Ibu, reminder lagi ya, bisa dibuka dulu catatannya ini. Ya, silakan disiapkan dulu bukunya ini.
yang belakang bisa disiapkan dulu ya bukunya. Ya, jadi untuk contoh teknologi perkantoran ini benar sekali yang dikatakan oleh temannya Seva, di mana teknologi perkantoran ini alat-alat yang biasanya kita singgung atau kita gunakan seperti scanner, can scanner, kemudian printer, kemudian Gmail, email, kita biasanya menggunakan itu ya. Kemudian Gmeet atau Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, setelah itu kita akan beralih ke materi pada pertemuan pagi hari ini mengenai pengelolaan rapat atau pertemuan yang ada di perusahaan. Baik, berbicara tentang rapat, apakah anak ibu sudah ada yang pernah menghadiri rapat sebelumnya? Saya, Bu. Ya, saya terlebih dahulu. Saya pernah hadir pada organisasi pramuka, Bu, rapat. Oh, oke, rapat pramuka ya. Kalau Tri? Saya pernah itu, Bu, menghadiri rapat Karang Taruna Desa, Bu. Oh gitu, jadi anak-anak ibu ini udah pernah menghadiri rapat ya sebelumnya. Lah, berbicara tentang materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai pengelolaan rapat atau pertemuan. Langsung saja, pengertian rapat. Rapat itu apa sih? Dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut dengan conference atau meeting. Lah, conference atau meeting ini merupakan alat atau media komunikasi yang bersifat tatap muka dan sangat penting, diselenggarakan oleh banyak organisasi baik swasta maupun pemerintah untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah untuk pengambilan keputusan. Jadi, rapat itu bentuk komunikasi dari beberapa orang atau beberapa kelompok yang berkumpul bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan mencapai mufakat. Dari pengertian rapat, apakah dapat dipahami anak-anak? Oke, pintar sekali. Langsung ke macam-macam rapat lah. Dari segi tujuannya terlebih dahulu. Yang pertama ada rapat penjelasan. Nah, rapat penjelasan ini kayak gimana sih? Pastinya rapat yang berisi penjelasan. Entah itu penjelasan tata kerja, pedoman kerja, maupun suatu peraturan baru yang ada di organisasi maupun di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada rapat pemecahan masalah. Lah, setiap organisasi pastinya mengalami suatu permasalahan. Jadinya rapat itu bertujuan untuk memecahkan masalah atau biasanya disebut sebagai problem solving, di mana diharapkan dengan adanya rapat nanti solusinya akan terkumpul dan bisa terpecahkan dari masalah tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada rapat perundingan. Lah, rapat perundingan ini rapat apa sih? Ya pastinya rapat itu untuk merundingkan atau menghindari adanya konflik dan biasanya itu memecahkan suatu perselisihan dari orang-orang yang ada di organisasi maupun perusahaan. Next, ada sifat-sifat rapat. Lah, di sini ada dua anak-anak, ada rapat formal dan rapat informal. Anak-anak ada yang tahu nggak perbedaan rapat formal dan rapat informal? Belum tahu ya, langsung saja ibu beri kasih tahu. Rapat formal lah, rapat formal itu biasanya itu rapat yang sudah direncanakan. Jadi poinnya jadi poinnya itu ada di perencanaan lah. Rapat formal ini pastinya itu direncanakan sebelumnya jauh-jauh hari dan peserta rapat itu pastinya mendapatkan undangan rapat. Lah, anak-anak tahu nggak undangan rapat itu sebaiknya dikirim Hamin berapa hari? Lah, undangan rapat itu dikirim sebaiknya itu Hamin 2 minggu atau Hamin 14 hari. Jadinya rapat itu bersifat formal dan pastinya menggunakan bahasa yang baku dalam rapatnya. Lalu sedangkan rapat informal yaitu rapat yang biasanya itu tidak direncanakan, bisa dilaksanakan di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu dan diadakannya itu secara mendadak. Jadi menggunakan bahasanya pun menggunakan bahasa sehari-hari. Dari apa yang ibu sampaikan, apakah dapat dipahami anak-anak? Oke, next ke rapat menurut jangka waktunya. Ada 3 di sini, ada rapat mingguan, bulanan, dan tahunan. Rapat mingguan itu apa sih? Pastinya rapat yang dilaksanakan seminggu sekali. Lah, itu biasanya contohnya itu kayak kerja kelompok. Kerja kelompok biasanya untuk menyusun suatu proyek, pastinya membutuhkan rapat terlebih dahulu untuk memaparkan progress reportnya. Lalu yang kedua ada rapat bulanan, pastinya rapat yang diadakan sebulan sekali. Lah, biasanya itu seperti rapat laba rugi atau rapat
rapat biasanya apakah perusahaan ini profit ataukah bangkrut seperti itu. Lalu yang ketiga ada rapat tahunan. Pastinya rapat ini rapat yang dilaksanakan setiap setahun sekali lah. Biasanya itu organisasi ataupun perusahaan melaksanakan rapat tahunan ini di akhir periode seperti di akhir bulan Desember maupun November seperti itu. Lalu ada menurut frekuensinya. Menurut frekuensinya ada dua, yaitu rapat rutin dan insidental. Rapat rutin ini apa sih? Rapat rutin yang dilaksanakan tiap minggu, tiap bulan, dan tiap tahun. Jadinya rutin, setiap kali diadakan rapat tersebut. Lah, lalu rapat insidental ini apa sih? Rapat insidental itu kebalikan dari rapat rutin, yaitu rapat yang dilaksanakan itu secara berkala maupun mendadak, dan dipastikan biasanya rapat insidental itu untuk memecahkan suatu masalah. Jika organisasi ataupun perusahaan tidak mengalami masalah, ya tidak akan dirapatkan. Jadinya rapat insidental akan menunggu terjadinya adanya masalah di suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Lalu ada menurut media rapat lah. Media rapat ini ada dua, ada teleconference dan video conference. Teleconference ini apa? Rapat yang biasanya itu seperti tatap muka, namun peserta rapat itu di berbeda tempat, jadinya hanya bertemu lewat suara saja. Teleconference lewat telepon, dan di Indonesia itu sudah ada teleconference yang mewadahi adanya 50 peserta lebih di Indonesia, dan jadinya organisasi tersebut pastinya berlangganan terlebih dahulu untuk mendapatkan kualitas tersebut. Lalu yang kedua ada video conference lah. Video conference ini apa sih? Video conference ini pasti yang anak-anak biasanya temui, seperti menggunakan platform Zoom, Jimit, maupun video-video call yang biasanya kita temui waktu COVID kemarin ya. Kita kan menggunakan video conference untuk rapat maupun perkuliahan ataupun sekolah seperti itu. Dari ini rapat-rapat menurut frekuensi, waktu, dan media, apakah dapat dipahami anak-anak? Oke, next ke unsur-unsur rapat lah, tujuan rapat. Jadi kalau Ibu mau tanya sih ke tadi Seva ya, tujuan rapat itu apa sih? Kan sudah pernah menghadiri rapat ya sebelumnya. Tujuan dari rapat itu apa menurut Seva? Tujuannya itu untuk memecahkan suatu masalah, Bu. Mufakat. Iya, benar sekali. Pastinya dari pengalamannya Seva udah tahu ya tujuan dari rapat itu untuk memecahkan masalah lah. Dari modul yang sudah Ibu kasih, yaitu ada 4 tujuan rapat. Yang pertama yaitu untuk memecahkan masalah. Benar sekali kata murid Ibu tadi ya, untuk memecahkan masalah. Tentunya dengan beberapa orang berkumpul pastinya menjadikan solusi itu lebih banyak dan lebih mudah untuk dipecahkan. Lalu yang kedua yaitu memberikan informasi ataupun data. Ya, benar sekali, dengan adanya perkumpulan pastinya kan memberikan informasi maupun data dari beberapa orang ataupun beberapa kepala. Lalu yang ketiga yaitu mengikut sertakan aktif peserta rapat untuk memecahkan suatu masalah. Balik lagi ke untuk memecahkan masalah. Lalu yang keempat yaitu sebagai alat koordinasi antara peserta rapat dan juga pemimpin rapat. Nah, tentunya dengan berkumpulnya beberapa orang dalam rapat pastinya akan membentuk chemistry dan melatih koordinasi dan lebih baik lagi untuk bekerja sama ke depannya seperti itu. Lalu yang kedua yaitu masalah yang dirapatkan. Lah, masalah kan pastinya ada ya di setiap orang. Pastinya kan murid-murid Ibu juga pastinya udah punya masalah masing-masing ya, meskipun masih SMA kan. Tapi masalah itu terus berdatang, dan masalah itu entah kecil, ringan maupun besar itu pasti akan dirapatkan. Lah, biasanya masalah-masalah ini tuh yang harus diselesaikan secepatnya dan harus dirapatkan atau dirundingkan bersama peserta maupun pemimpin rapat. Lalu yang ketiga yaitu ada pemimpin rapat. Lah, pemimpin rapat ini sentral sekali anak-anak, dikarenakan pemimpin rapat ini mengambil keputusan maupun alih dari suatu rapat tersebut. Lah, pemimpin rapat ini terdapat beberapa tipe, namun Ibu akan memberikan 3 tipe untuk menjelaskan pada pagi hari ini. Yang pertama ada tipe otoriter lah. Tipe otoriter ini apa sih? Tipe yang harus dihindari oleh anak-anak, dikarenakan tipe otoriter ini mau menghendaki keinginannya sendiri, jadinya tidak boleh bersifat egois. Jadinya tipe ini harus dihindari jika anak-anak Ibu nantinya menjadi pemimpin. Lalu yang kedua yaitu ada tipe laizes, di mana tipe laizes ini tidak bisa mengendalikan suatu forum atau rapat. Jadinya rapat itu tidak kondusif dan bisa saja memicu pada perselisihan maupun perkelahian. Lalu yang ketiga ada rapat demokratif. Dalam rapat demokratif ini yang harus dimiliki oleh anak-anak Ibu, dikarenakan bisa menghubungkan antara peserta dan pemimpin rapat sehingga bisa terjadinya suatu mufakat atau solusi bersama.
Lalu selanjutnya ada peserta rapat. Lah, peserta rapat ini juga pastinya penting dalam suatu rapat. Kalau tidak ada peserta rapat, rapat tidak bisa berjalan, ya kan? Nah, peserta rapat ini juga ada beberapa fungsinya, yaitu sebagai penengah, tentunya nanti penengah antara pikiran-pikiran yang dikehendaki oleh pemimpin maupun pemikiran-pemikiran yang dikehendaki oleh peserta rapat. Lalu lalu ada juga sebagai pencari solusi, yaitu untuk memecahkan masalah tadi. Lalu juga ada yang fungsinya itu sebagai pemberikan data atau informasi. Jadinya mereka itu memberikan data-data berdasarkan pengalaman yang sudah diraihnya. Lalu next, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah dapat dipahami anak-anak dari penjelasan Ibu tadi? Bisa, Bu. Yaitu selanjutnya ada syarat-syarat rapat. Yang pertama, suasana terbuka. Suasana terbuka itu apa sih? Bukannya suasana terbuka itu rapatnya di padang pasir ataupun di hutan, bukan seperti itu ya. Rapat terbuka itu maksudnya itu rapatnya itu tidak ada pressure atau adanya tekanan, ya betul sekali, adanya tekanan, tidak boleh adanya tekanan. Jadinya peserta rapat itu bisa mengemukakan pendapatnya berdasarkan apa yang diketahui maupun berdasarkan pengalamannya. Jadi bisa semuanya itu mengemukakan pendapatnya. Lalu yang kedua, tidak ada monopoli. Lah, monopoli itu apa sih? Monopoli itu biasanya dikuasai oleh beberapa kelompok saja. Jadinya tidak boleh dalam rapat itu hanya berdasarkan kelompoknya saja. Lah, kalau di SMA itu pastinya ada kayak circle-circle gitu. Jadinya itu tidak boleh monopoli, harus semuanya itu ikut aktif memberikan solusi terhadap masalah yang dirapatkan. Lalu selanjutnya yaitu ada partisipasi aktif dari peserta rapat. Pastinya dari peserta rapat yang diundang haruslah memiliki keaktifan untuk memberikan solusi-solusi dalam masalah yang dirapatkan. Lalu yang keempat, adanya bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Lah, bimbingan dan pengawasan ini pastinya sangat penting dikarenakan pemimpin itu haruslah menjadikan dia itu tegas dan kondusif untuk mengondusifkan para peserta rapat, sehingga rapat itu akan berjalan sesuai keinginannya dan tujuannya itu pasti akan tercapai. Lalu selanjutnya yaitu ada perdebatan berdasarkan argumentasi, bukan emosi. Lah, di sini rapat pastinya itu kan adanya perdebatan ya. Lah, perdebatan itu sangat biasa dalam rapat, gak apa-apa perdebatan itu. Namun perdebatannya itu harus berdasarkan argumentasi, bukannya emosi yang membuat malah adu mulut maupun berselisih dan kemudian bertengkar di luar forum sampai rapatnya itu tidak kondusif. Lalu selanjutnya yaitu ada pertanyaan singkat dan jelas. Lah, pertanyaan singkat dan jelas ini apa sih? Pastinya pertanyaannya itu harus singkat dan jelas, jangan berbelit-belit, menggunakan bahasa yang baku dalam rapat. Tidak boleh menggunakan bahasa sekarang lo gue kayak gitu, gak boleh ya anak-anak. Jadinya rapat itu harus bersifat formal dan serius. Lalu yang terakhir yaitu ada disiplin waktu. Lah, disiplin waktu itu apa sih? Disiplin waktu itu harus waktunya itu tepat waktu, dikarenakan sudah ada undangannya ya kalau rapat ya, jadinya harus tepat waktu dan selesainya pun harus tepat waktu, tidak boleh melebihi ataupun kekurangan seperti itu. Dari penjelasan Ibu ini apakah dapat dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, dikarenakan bisa dipahami ya, Ibu ingin bertanya nih terkait materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Siapa yang mau memberi pandangan terkait perbedaan rapat informal dan rapat formal? Siapa ya anak-anak, silakan. Ya. Rapat formal adalah rapat yang diadakan dengan suatu perencanaan dahulu, sedangkan rapat informal tidak perlu perencanaan. Oh iya, betul sekali. Terima kasih ya atas jawabannya Lisel. Jadinya rapat informal itu rapat yang pastinya tidak adanya undangan ataupun tidak formal. Biasanya itu rapat-rapat yang ada di Karang Taruna maupun di kerja-kerja kelompok maupun di forum-forum seperti UKM, maupun nanti kalau adik-adik ingin menjadi mahasiswa ya pastinya menemui UKM seperti itu. Jadinya rapat formal itu pastinya ada perencanaan. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Iya, silahkan Tri. Ya, dari penjelasan mengenai pengertian rapat, saya masih bingung untuk membedakan antara rapat dengan pertemuan biasa. Nah, yang menjadi ciri khas dari keduanya itu apa ya, Bu? Jadi
Yang menjadi ciri khas antara rapat dengan pertemuan biasa ini adanya tujuan spesifik yang ingin dicapai dari sebuah rapat tersebut. Selain itu biasanya membahas atau memutuskan suatu permasalahan atau kebijakan tertentu. Selain itu rapat biasanya melibatkan anggota dengan kapasitas dan peran tertentu kepada perusahaan atau organisasi. Jadi seperti itu. Apa bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Saya Bu, Ya silahkan Lisel. saya sedikit bingung dengan perbedaan antara rapat pemecahan masalah dan rapat perundingan berdasarkan tujuannya. Apa yang bisa berikan contoh dari masing-masing jenis rapat tersebut? Oke, jadi contoh dari rapat pemecahan masalah ialah rapat yang diadakan untuk mencari solusi dari permasalahan. Permasalahan ini seperti turunnya produktivitas dari sebuah perusahaan. Sedangkan contoh rapat perundingan ialah rapat yang diadakan dengan melibatkan pihak perusahaan dengan pihak serikat pekerja untuk mencari solusi atas sebuah permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jadi seperti itu. Apa bisa dipahami, Lisel? Bisa Bu, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Bu. Ya silahkan Seva. Jadi dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi mengenai tipe peserta rapat, saya sedikit tertarik pada tipe penyerang. Mengapa tipe peserta rapat seperti itu perlu diwaspadai oleh pemimpin rapat ya? Sedangkan tipe penyerang ini dapat membuat suasana rapat ini menjadi lebih hidup. Oke, benar sekali. Tipe penyerang ini biasanya membuat rapat menjadi hidup. Akan tetapi perlu digarisbawahi anak-anak bahwasanya tipe penyerang ini menyebabkan perdebatan atau perselisihan yang tidak produktif. Selain itu biasanya tipe penyerang ini menyampaikan pendapatnya tidak didasari dengan argumentasi yang baik. Akan tetapi lebih bersifat emosional dan provokatif. Jadi seperti itu. Apa bisa dipahami, Seva? Bisa Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Bu. Ya, silahkan. Dalam kira-kira rapat yang baik disebutkan bahwa perdebatan harus berdasarkan argumentasi bukan emosi. Namun bagaimana jika ada peserta yang memang berwatak emosional? Apa tips untuk mengatasinya itu? Oke, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Abrarul, di sini siapa yang bisa membantu Ibu menjawab? Saya Bu. Ya, silahkan Tri. Ya, jadi apabila terdapat peserta yang berwatak emosional, pemimpin rapat seharusnya memiliki sifat yang tegas untuk mengingatkan agar tetap menjaga etika dan mengemukakan pendapat dengan argumentasi yang logis dan objektif seperti itu. Oke, benar sekali jawaban dari Tri. Beri tepuk tangan terlebih dahulu dong untuk Tri. Oke, jadi jika benar tidak bisa dikendalikan, pemimpin rapat bisa mengenai sanksi kepada peserta tersebut seperti tidak diperbolehkan berbicara atau menyampaikan pendapatnya dalam kurun waktu tertentu. Jadi seperti itu. Apa bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Bu. Ya silahkan. Izin bertanya Bu, dari penjelasan tadi kan tujuan dari rapat adalah untuk menyampaikan informasi, namun bukankah informasi itu dapat dilakukan dengan cara lain ya Bu? Seperti dengan email atau memo. Dan apakah kelebihan dari penyampaian informasi melalui rapat dibandingkan dengan cara lain? Oke, jadi penyampaian informasi melalui rapat ini memiliki kelebihan daripada penyampaian informasi melalui email atau sejenisnya. Kelebihan ini diantaranya adanya interaksi secara langsung. Jadi seperti tanya jawab bisa dilakukan secara langsung. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian sebuah informasi. Jadi seperti itu. Apa bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah Bu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya.
Oke, karena dirasa kalian sudah paham dan aktif dalam bertanya, kali ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tapi tugasnya berkelompok, tenang aja. Untuk anggota kelompoknya kita bisa berhitung aja ya, dimulai dari Nabila. Maaf Nabila, jadi satu kelompok nanti akan dibagi menjadi 3. Jadi kita berhitungnya 1, 2, 3 kembali ke 1. Dapat dipahami Cynthia? Bisa dimulai dari Nabila dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, karena dirasa sudah berhitung, sekarang kalian Ibu harap duduk di tempat yang Ibu tentukan, yaitu yang kelompok pertama bisa pindah ke kursi depan, untuk kelompok kedua bisa di tengah, kelompok 3 di belakang. Oke, sudah kumpul dengan kelompok masing-masing ya anak-anak. Jadi sekarang Ibu akan membagikan lembar diskusi siswa. Nantinya ini akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Untuk kelompok pertama, Ibu beri. Kemudian untuk kelompok kedua, silakan diarahkan ke belakang. Dan kelompok ketiga silakan diarahkan ke belakang. Nah, itu silakan untuk dipahami untuk topik diskusinya. Jadi Ibu minta kalian memposisikan diri sebagai seorang yang ingin menyelenggarakan rapat. Nah, untuk kelompok 1 nantinya tolong diskusikan tentang apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam menyelenggarakan rapat. Kemudian untuk kelompok 2 nantinya diskusikan tentang apa saja yang perlu dipersiapkan ketika hari rapat. Untuk kelompok 3 nanti silakan untuk diskusikan tentang apa saja yang perlu diperhatikan ketika rapat itu berlangsung. Nah, nanti hasil diskusinya silakan kalian tuliskan di lembar jawaban yang sudah Ibu berikan. Apakah dapat dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, baik. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit. Gimana? Cukup? Cukup 10 menit? Cukup, Bu. Oke. 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, untuk kelompok 1 apakah ada kesulitan? Izin bertanya, Ibu. Apa pentingnya menentukan tujuan rapat sebelum melakukan atau membaca rapat sebuah rapat? Jadi apa sih pentingnya menentukan tujuan rapat, yaitu agar apa? Ketika rapat berlangsung itu kita tidak ke distract untuk membahas hal lain. Jadi kita ada relevansi dan fokus yang harus dituju dan harus dapat mengambil keputusan dengan baik, seperti itu. Begitu, apakah penjelasan Ibu cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Oh ya. Untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan? Iya, gimana Lisel? Mengapa fasilitas dan peralatan yang diperlukan sebelum rapat itu tidak penting? Ya, yang pertama tentunya agar ketika rapat berlangsung itu tidak terjadi gangguan, baik gangguan teknis maupun non-teknis. Kemudian ketika ada gangguan nantinya itu akan mengganggu jalannya sebuah rapat. Seperti itu, Lisel. Bagaimana, apakah penjelasan Ibu cukup jelas? Oke, selanjutnya kelompok 3, apakah ada kesulitan? Izin bertanya, bagaimana kita dapat memastikan partisipasi aktif dari semua peserta rapat selama rapat berjalan ya, Bu? Tentunya seperti ini, bagaimana kita memantik atau membuat peserta itu aktif. Yang pertama tentu dari pemimpin rapat itu sendiri. Pemimpin rapat itu sendiri harus bisa mengolah ruang rapat agar peserta dapat aktif dengan cara yang pertama membuka rapat dengan ramah, kemudian melibatkan seluruh peserta untuk dapat berkontribusi dalam berpendapat maupun memberikan sanggahan. Seperti itu, Tri. Apakah ada apakah cukup jelas penjelasan dari Ibu? Cukup, Bu. Jelas, Bu. Oke anak-anak, waktunya tinggal 5 menit ya. Silakan dimaksimalkan untuk hasil diskusinya. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut ke depan. Seperti itu. Oke, anak-anak waktunya sudah habis. Sekarang
Ibu tunjuk untuk presentasi ke depan, yakni dari kelompok mana dulu ini enaknya? Satu. Tiga. Kelompok satu dulu, silakan. Ada Nabila, ada Cynthia, ada Luluk, dan juga ada Amel. Anak-anak tolong diperhatikan juga ya temannya presentasi di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Cynthia Delia. Saya Luluk Nur Fauzia. Saya Nabila. Saya Amelia Citra. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu sebelum melaksanakan rapat tentunya perlu adanya perencanaan rapat agar rapat dapat dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, menentukan tujuan rapat. Penyelenggara rapat harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan rapat. Apakah itu untuk memecahkan masalah tertentu, mengambil keputusan penting, atau menyampaikan perkembangan proyek pada suatu kepentingan. Kemudian Anak-anak tolong diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, identifikasi peserta dan undangannya. Berdasarkan tujuan rapat, penyelenggara perlu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan yang harus diundang. Ini bisa termasuk anggota tim proyek, pemegang saham, atau departemen terkait. Kemudian yang ketiga, membuat agenda rapat. Agenda rapat harus mencakup daftar topik yang akan dibahas, durasi yang dialokasikan untuk setiap topik, dan siapa yang akan memimpin diskusi tentang setiap topik. Agenda ini harus disusun dengan cermat untuk memastikan bahwa rapat tetap berfokus dan efisien. Kemudian yang keempat, persiapkan materi pendukung. Penyelenggara harus menyiapkan semua dokumen dan materi pendukung yang diperlukan untuk membantu diskusi selama rapat. Ini bisa berupa laporan proyek, data analisis, presentasi, atau contoh kasus yang relevan. Yang kelima, menentukan lokasi dan waktu rapat. Pilih lokasi yang nyaman dan cocok untuk rapat, baik itu secara fisik atau virtual. Pastikan waktu rapat cocok untuk semua peserta dan untuk undangan dengan waktu yang berbeda jika ada peserta dari wilayah yang berbeda. Yang keenam, konfirmasi kehadiran. Pastikan untuk mengirimkan undangan resmi kepada peserta dan minta konfirmasi kehadiran mereka. Ini akan membantu dalam mempersiapkan ruang rapat dan materi pendukung yang lengkap. Yang ketujuh, siapkan rencana cadangan. Membuat rencana cadangan jika kendala teknis atau hadiran yang tidak terduga, misalnya menyiapkan opsi untuk rapat virtual jika situasi memungkinkan, atau persiapkan materi tambahan jika topik tertentu membutuhkan diskusi lebih lanjut. Yang kedelapan, komunikasi peserta rapat. Dengan mengirim pengingat kepada peserta beberapa hari sebelum rapat untuk memastikan mereka mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan rapat dan topik yang akan dibahas. Sudah, silakan ditutup untuk presentasinya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan kembali. Beri tepuk tangan dong anak-anak dari presentasi kelompok 1. Ibu nanti akan membahas dari hasil diskusi kalian ketika sudah presentasi semuanya. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2 atau 3? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai persiapan rapat pada hari H. Sebelumnya, perkenalkan saya Syafa Bunda Sari. Saya Nisa Bunda Putri. Saya Wulan Suci Mafiro. Saya saya. Ini yang pertama kita akan membahas mengenai persiapan rapat di hari H. Untuk yang pertama, teknisnya mengenai pengecekan tempat rapat. Nah, pada bagian ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama mengenai kedatangan awal. Jadi panitia ini melakukan atau datang ke tempat rapat terlebih awal untuk melakukan pengecekan apakah semua persiapan ini sudah berjalan lancar dan sudah disiapkan dengan baik. Hal yang kedua mengenai fasilitas. Panitia mengecek apakah fasilitas rapat sudah siap seperti proyektor, LCD,
di papan tulis, materi dan sebagainya. Lalu yang kedua, melakukan penyesuaian. Panitia melakukan penyesuaian jika ada kesalahan dalam perencanaan rapat tersebut. Lalu yang kedua, mengenai persiapan materi tambahan. Jadi panitia ini membuat salinan tambahan untuk materinya yang akan dibagikan kepada peserta rapat yang mungkin belum menerima materi tersebut. Lalu yang kedua adalah handout. Jadi panitia ini menyiapkan handout yang berisi poin-poin penting atau ringkasan presentasi rapat yang akan dibagikan saat selesai atau setelah rapat. Yang ketiga ada pengecekan peserta rapat. Yang pertama ada daftar hadir. Siapkan daftar hadir untuk mencatat kehadiran peserta. Yang kedua ada sambutan peserta. Sambut peserta yang datang dan perkenalkan diri sebagai fasilitator. Yang keempat ada pengaturan teknis. Yang pertama ada pengingat waktu. Jika tidak ada timer di ruangan, siapkan pengingat waktu untuk membantu mematuhi agenda rapat tersebut. Yang kedua ada perekaman. Jika rapat akan direkam, pastikan semua peserta mengetahui dan setuju. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk presentasi kelompok 2. Selanjutnya presentasi dari kelompok terakhir, dipersilakan. Silakan di sini. Agak maju ya, Tri. Nah, silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas mengenai pelaksanaan rapat. Perkenalkan, saya Indah. Saya Vika Apatatuja Ferida. Saya Juni Amelia. Saya terbaca. Baik, yang pertama di sini adalah memulai rapat dengan tepat waktu, yaitu memulai rapat dengan tepat waktu, menyambut peserta yang hadir, dan memperkenalkan diri sebagai pimpinan rapat dan sebagai fasilitator rapat yang menjelaskan tujuan rapat secara singkat. Yang kedua yaitu menjelaskan agenda rapat. Di sini menjelaskan agenda rapat kepada semua peserta dan memastikan semua orang memahami topik yang akan dibahas dan waktu yang dialokasikan untuk setiap topik. Yang ketiga ada menetapkan aturan dasar rapat. Di sini menetapkan aturan dasar rapat untuk memastikan diskusi berjalan dengan tertib dan produktif. Yang keempat, memimpin diskusi, yaitu memimpin diskusi sesuai dengan agenda rapat dan memastikan semua topik yang dibahas dan semua orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Baik, kemudian yaitu mencatat poin-poin penting untuk selama berjalannya rapat ya. Kemudian kita dapat merumuskan kesimpulan serta menindaklanjuti yang telah disampaikan selama rapat berlangsung. Kemudian dalam menutup rapat kita dapat mengucapkan terima kasih kepada semua peserta rapat telah berpartisipasi terhadap berlangsungnya rapat. Yang terakhir yaitu menindaklanjuti rapat. Dengan adanya tindak lanjut ini, notulen dapat mengirimkan hasil dari rapat tersebut ke semua peserta dan memastikan semua peserta dapat memahami tugas dan deadline yang telah diberikan. Terima kasih, sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke duduk. Tepuk tangan dong buat kita semuanya udah berhasil untuk memaparkan hasil diskusi. Nah, Ibu sedikit memberikan kesimpulan bahwasanya pentingnya merencanakan, pentingnya mempersiapkan dan pentingnya memperhatikan hal-hal kecil ketika saat rapat adalah dapat membuat rapat itu berjalan secara maksimal tanpa adanya gangguan. Nah, ada informasi bahwasanya Ibu akan memberikan hadiah kepada kelompok yang sudah baik dalam berpresentasi. Kira-kira kelompok berapa nih? Jadi kelompok 1. Tepuk tangan dong. Nah, dapat hadiah apa sih Bu? Jadi kalian dapat poin tambahan. Untuk yang kelompok lainnya jangan berkecil hati. Maksimalkan pada tugas-tugas selanjutnya. Begitu ya anak-anak? Ya Bu. Oke. Selanjutnya
Ibu minta kalian tetap semangat terus. Baik, karena diskusi kita pada pagi hari ini sudah selesai, Ibu ingin perwakilan dari anak-anak untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Agar waktunya tidak memakan terlalu banyak, Ibu pilih secara acak saja ya. Oke, Nabila bisa sampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Kesimpulan dari materi kali ini, rapat adalah bentuk komunikasi yang diikuti oleh sejumlah orang untuk membahas dan mengatasi masalah tertentu. Terdapat 4 aspek utama dalam pengelolaan rapat, yaitu undangan, daftar hadir, notulensi, dan laporan sesuai dengan karakteristiknya. Oke, terima kasih Nabila. Kita beri aplaus dulu kepada temannya. Oke, Ibu tambahkan sedikit ya kesimpulan dari yang sudah disampaikan temannya. Jadi, rapat merupakan kegiatan komunikasi yang dihadiri oleh beberapa pihak untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, rapat sendiri dibedakan menjadi 2 nih, ada rapat formal sama rapat informal. Nah, rapat formal ini merupakan rapat yang memiliki kekuatan hukum, juga memiliki aturan-aturan yang jelas. Selain itu, rapat informal merupakan rapat yang tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, aturannya itu nanti disepakati atas kesepakatan bersama. Nah, setelah itu ada 5 tahapan atau 5 prosedur rapat. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, perencanaan ini kayak kapan dan di mana sih rapat itu akan diadakan, terus siapa sih yang akan diundang pada rapat tersebut, selain itu topik apa yang akan kita bahas pada rapat tersebut. Yang kedua yaitu persiapan, seperti mempersiapkan materi yang akan dibawakan pada rapat tersebut, bisa berupa PPT maupun secara lisan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan rapat itu sendiri. Yang keempat yaitu notula. Nah, notula ini merupakan kegiatan pencatatan dari tahap awal sampai tahap akhir kegiatan rapat tersebut secara rinci. Yang terakhir yaitu hasil. Jadi hasil ini nanti hasil dari notula itu tadi akan disebarkan kepada pihak-pihak yang sudah ikut rapat tadi. Selain itu juga bisa disebarkan kepada pihak-pihak yang terdampak pada rapat tadi. Oke, itu merupakan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Oke, Ibu akan memberikan sedikit informasi nih terkait pertemuan kita selanjutnya. Jadi di pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas materi tentang komunikasi perkantoran. Nah, Ibu harap anak-anak semua bisa mempelajari materi komunikasi perkantoran sebelum kita bertemu ya, karena Ibu ingin di pertemuan selanjutnya itu kita akan mengadakan sebuah praktek tentang komunikasi perkantoran. Nah, itu tadi merupakan informasi yang ingin Ibu sampaikan. Apakah anak-anak ingin bertanya terkait pertemuan selanjutnya? Silakan. Oke, Nabila silakan. Untuk kegiatan praktiknya itu seperti apa ya? Oke, untuk kegiatan praktiknya nanti kita akan mempelajari bagaimana sih kita berkomunikasi dengan baik dan sopan tentunya kepada klien, atasan, maupun bawahan ataupun teman sekantor kita, dan mempelajari bagaimana sih pemilihan kata yang tepat agar lawan bicara kita itu tidak tersinggung nantinya. Nah, selain itu kita juga mempelajari bagaimana sih kita menanggapi suatu masalah yang sering terjadi di kantor secara baik dan profesional seperti itu. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ya, Seva, silahkan. Untuk kegiatan peralatan atau alat perkantoran yang harus disiapkan untuk praktik minggu depannya apa? Oke, untuk peralatan atau alat itu kita nggak ada ya, soalnya nanti kita akan langsung berdialog di depan kelas seperti itu. Jadi nanti Ibu berikan suatu topik dan kalian akan berkomunikasi antar teman di depan kelas seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, Ibu anggap semua anak-anak sudah paham ya. Jadi Ibu harap anak-anak tetap giat dalam belajar. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
entertainer.